Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Tumbal Ikan Bakar Berwujud Anak Kecil. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman dari salah satu orang yang pernah membeli makanan di salah satu rumah makan di Jalan Pantura. Jadi dari pengalaman sang narasumber sebut saja namanya Firman. Firman ini saat dia hendak berangkat ke Jakarta dengan mobil travelnya bersama rombongannya yang memang tidak membawa bekal untuk dimakan. Akhirnya dia harus berhenti di salah satu rest area, tapi Firman dan teman-temannya di sini tidak lewat jalan tol, tapi lewat jalan yang memang sedari dulu dihafal oleh sang sopir. Sebut saja namanya Pak Marno. Firman yang sebagai penumpang meminta Pak Marno untuk mencari rumah makan yang letaknya di pinggir jalan Pantura. Saat itu Pak Marno mencoba mencari di sepanjang jalan yang dilewatinya bersama rombongannya agar berhenti untuk sekedar istirahat dan juga mengisi perutnya. Nah, kebetulan Pak Marno melihat ada rumah makan yang letak dan tempatnya sepertinya begitu ramai. Pak Marno mencoba untuk mampir dan mengajak rombongan makan di rumah makan tersebut. Bagaimana kalau kita mencoba masakan di rumah makan tersebut? Padahal Pak Marno yang sebagai sopir yang sudah lama dan sering mondar-mandir Jakarta ke Jawa Tengah dan sebaliknya, melihat kalau rumah makan tersebut itu belum lama didirikan. Dan waktu Pak Marno mencoba memarkirkan mobilnya di rumah makan tersebut, sebut saja rumah makan Hana. Nah, di sini Pak Marno dan rombongannya mencoba turun dan mencicipi masakan yang dihidangkan di tempat rumah makan Mbak Hana. Firman yang waktu itu memesan makanan yang diinginkannya. Saat dia mencoba merasakan makanannya di situ, ada sesuatu yang membuat Firman merasa janggal. Baru kali pertama Firman ingin makan langsung, merasakan ganjil dengan masakan yang dibuat di warung makan tersebut. Sedangkan teman-temannya Firman, Lukman, Andri, dan Reza itu tidak merasakan keanehan sewaktu mereka memakan sajian yang dihidangkan di rumah makan tersebut. Pak Marno merasakan sajian yang diberikan oleh rumah makan ini terasa ada yang aneh. Anehnya itu dari yang pertama dirasakan oleh Pak Marno, seakan-akan merasakan masakan yang sudah basi, padahal dibuat dengan bahan yang masih segar, tapi rasanya seperti masakan basi. Dilihat dari segi makanan, dari segi masakan semuanya itu masih baru, tapi Firman merasakan ada yang beda, bukan seperti yang dirasakan Pak Marno. Kalau Pak Marno wujudnya segar, tapi rasanya basi. Tapi kalau si Firman merasakan bukan hanya basi dan segarnya masakan, tapi dari wujud yang disajikan, yaitu berupa seafood yang dia pesan itu, seakan-akan yang dilihatnya itu masih hidup. Padahal itu nyata. Yang namanya ikan goreng atau ikan panggang yang dipesan sama si Firman itu sudah mati. Apakah ini halusinasi Firman karena terlalu lapar yang membuat si Firman ini menanyakan ke teman-temannya dan juga menanyakan ke Pak Marno, apa kalian merasakan ada yang aneh dengan masakan yang kalian pesan dan yang saya pesan? Namun teman-temannya sama sekali tidak merasakannya. Mungkin terlalu lapar, baru saja mau makan. Saat Firman mencoba mengangkat ikan tersebut, seakan yang dia lihat, ini ikannya masih hidup dan berteriak. Apa mungkin ikan bisa ngomong? Ikan bisa berteriak? Akhirnya Firman meletakkan lagi ikan tersebut dengan mencoba keluar dari tempat duduknya yang terdiri dari rombongan tersebut, yang memang hanya 5 orang, termasuk Pak Marno sebagai sopir. Saat mencoba keluar, Firman mencoba mengetahui apa yang sebenarnya yang disajikan di tempat warungnya Mbak Hana. Firman di dalam mobil, dia mencoba menggunakan indera keenamnya
atau mata batinnya agar mengetahui apa yang sebenarnya digunakan oleh warung makan tersebut, sehingga rasa dan sajiannya seakan-akan bisa hidup, tapi membuat orang-orang itu merasa tertarik untuk datang kembali. Padahal sajian tersebut sama saja dengan warung makan yang lain. Tapi dari beberapa mobil, bahkan dari rombongan pariwisata pun banyak yang datang. Kalau dari cerita Pak Marno sebagai sopir, itu rumah makan baru didirikan. Firman bukannya sok tahu, bukannya merasa dirinya pintar atau bisa, tapi karena merasa aneh dengan yang disajikan di rumah makan ini. Dia mencoba menelusuri dengan indera keenam dan mata batinnya. Dia memohon pertolongan, memohon petunjuk, wujud apa yang sebenarnya yang ada di hadapan dia waktu makan. Tak disangka ternyata Firman melihat ada sosok anak kecil yang berlumuran darah. Sosok anak kecil yang ternyata diakibatkan dari si pelaku pesugihan. Tapi mohon maaf, karena tanpa bukti dan tidak tahu siapa sebenarnya Mbak Hana dan siapa bocah atau anak kecil yang meronta dan menjerit dan minta tolong yang berlumuran darah, yang ternyata semua itu dilakukan dari si pelaku pesugihan. Jadi kalau si pesugihan yang menyajikan ikan ke pelanggannya, dan pelanggan tersebut mengetahui dengan indera keenam, dengan keyakinan iman dari Sang Pencipta, ikan yang akan dimakan tersebut biasanya tidak ada rasa enaknya untuk dimakan. Karena satu perkara satu hal yang mengakibatkan rasa itu tidak bisa dirasakan oleh pelanggan, karena sebenarnya rasa itu adalah daging manusia yang berubah wujudnya menjadi ikan yang disajikan untuk seluruh orang-orang yang datang yang meminta ikan bakar atau berupa ikan goreng atau ikan yang lainnya. Dari apa yang dia ketahui, Firman mencoba menjelaskan apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui ke Pak Marno dan teman-temannya. Tapi semua itu tidak memberikan kepercayaan untuk mereka, karena Lukman itu tidak merasakan ganjil yang seperti Firman rasakan. Tapi hanya Pak Marno yang bisa merasakan dari rasa yang dia rasakan, yaitu basi atau bahan makanan yang sudah lama disimpan, yang baru disajikan. Pak Marno yang memang dikenal orang yang rajin beribadah, orang yang taat agama, mungkin saja karena ketaatannya, dia bisa merasakan sesuatu yang tidak benar atau ganjil. Firman mencoba memesan yang lainnya, yang memang secara kasat mata, sebenarnya Pak Marno juga tidak mau makan, tapi karena keadaan yang sangat lapar, akhirnya memesan lagi, dan selesai menyantap hidangan yang disajikan. Mereka keluar dari rumah makan tersebut dan melanjutkan ke tempat tujuannya. Sesampainya di tempat tujuan, yaitu di salah satu kota Jakarta, yang di sana dia sudah ditunggu oleh Pak Ustadz yang baru saja menyelesaikan tugasnya, yaitu meruqyah dari keluarga Andre yang memang satu rombongan dengan Firman. Kisaran waktu jam 4 pagi, yang memang Pak Ustadz baru selesai sholat malamnya. Firman datang dengan rombongan. Dia menceritakan ke guru pembimbingnya, yaitu Pak Ustadz Ridho. Dia menceritakan pengalaman yang baru saja dia rasakan di salah satu rumah makan di Jalan Pantura yang dia sebut rumah makan Hana. Apakah benar Pak Ustadz, rumah makan tersebut yang saya baru saja tadi singgah itu menggunakan penglaris dan pesugihan? Pak Ustadz ini mencoba untuk memberikan jawaban ke Firman agar tidak berburuk sangka, bahkan tidak menggambarkan sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi Pak Ustadz Ridho menjelaskan ke Firman, Pak sopir dan juga teman-temannya yang memang saat itu baru sampai di kontrakannya si Andre. Pak Ustadz ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Firman. Kalau kamu menggunakan mata batin kamu, menggunakan indera keenam kamu, di saat kamu sedang dalam perjalanan, di saat kamu sedang makan di tempat yang biasanya dan membuat kamu tidak nyaman, sebaiknya kamu urungkan. Tapi karena keadaan waktu itu kamu sudah terlanjur masuk di rumah makan tersebut, yang memang dikiranya ada yang ganjil, ya sudahlah, semua itu menjadikan pelajaran agar kamu tidak lagi asal-asalan
singgah di salah satu rumah makan yang kiranya menggunakan penglaris, yaitu bantuan dari alam gaib, semacam jin atau iblis. Karena salah satu hal yang paling mutlak, yang paling tidak kasat mata dilihat oleh orang awam, tentang rasa yang disajikan oleh rumah makan, yang biasanya menggunakan penglaris, memang tidak bisa dipungkiri dari kelezatan dan rasa yang begitu memikat, sehingga membuat orang-orang ingin berkunjung kembali. Tapi berbeda saat apa yang disajikan ini dibungkus dan dibawa pulang. Pasti rasanya biasa saja. Jadi pada hakikatnya, untuk Firman dan juga rombongan, agar lebih hati-hati, dan juga apa yang baru saja dilihat dan dirasakan, agar tidak berburuk sangka terhadap rumah makan tersebut. Pak Marno juga menceritakan tentang masakan yang segar, tapi rasanya basi. Pak Marno juga diberi pengarahan sama Pak Ustadz. Kalaupun memang rasa dari masakan yang disajikan memang sudah tidak bisa dinikmati, jangan dimakan. Kamu pesan lagi aja. Saya juga tadi pesan lagi. Terus gimana rasanya? Sama saja, tapi karena saya lapar, saya makan lagi. Ya sudah, kalau keyakinan kamu itu tidak apa-apa ya makan saja. Insya Allah tidak akan bermasalah untuk perut kamu dan diri kamu. Yang penting mereka orang-orang yang sudah tertutup hatinya, yang sudah tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan saja. Iblis dan manusia memang satu dunia yang berbeda. Akan tetapi iblis memang sudah diciptakan untuk mengganggu setiap umat-umatnya Kanjeng Nabi, agar sebanyak-banyaknya dijadikan pengikut iblis. Salah satunya dijadikan abdi budak dari pesugihan, yang dilakukan dengan memberikan kekayaan dengan mudah. Pak Ustadz Ridho menjelaskan semua apa yang sudah mereka tanyakan. Waktu sudah terdengar waktu azan subuh. Mereka berbondong-bondong ke musola, yang akhirnya mereka sholat berjamaah. Setelah sholat subuh, Pak Marno mencoba meminta izin untuk istirahat, agar fresh di pagi hari, dan juga pulang kampung dari Jakarta, menuju ke salah satu provinsi di Jawa Tengah ini, ditunda sampai nanti jam 1.30 siang. Singkat cerita, waktu yang sudah dijanjikan sama Pak Marno, yaitu 1.30 siang, Pak Ustadz dan Firman ini menunggu kedatangan Pak Marno, yang membawa mobil, untuk mengantarkan sampai ke kampung halamannya. Hampir setengah jam Pak Ustadz Ridho menunggu, tapi tidak kunjung datang. Nah, habis asar baru Pak Marno ini datang, dengan beralasan karena kecapean, jadi dia tertidur, sehingga tidak tepat yang dijanjikan, dan harus sholat asar dulu. Nah, setelah sholat asar mereka berangkat. Di dalam perjalanan, Pak Ustadz ini meminta agar Pak Marno dan juga Firman untuk menunjukkan rumah makan yang disangka si Firman melakukan atau menggunakan pesugihan. Hampir 2 jam perjalanan dari Jakarta menuju ke rumah makan tersebut. Sesampainya di sana, Pak Marno memberhentikan mobilnya di seberang jalan tepat di depan rumah makan Mbak Hana. Pak Ustadz mencoba menerawang apa yang disangkakan Firman ini benar atau tidak, karena Firman selalu menanyakan terus-menerus tentang apa yang dia lihat. Jadi, untuk menjelaskan jawaban dari Firman, Pak Ustadz meminta untuk berhenti di rumah makan tersebut. Dengan penerawangannya, Pak Ustadz ini mencoba melihat apa yang disampaikan Firman. Dan benar saja, dia melihat sosok anak kecil yang berlumuran darah. Ia menangis meronta-ronta dengan melambaikan tangan seakan-akan ingin meminta tolong, yang membuatnya kaget karena melihat anak kecil yang ternyata menjadi alat atau sarana daripada tumbal pesugihan orang tuanya atau orang terdekat dari anak tersebut. Tapi bukan hanya itu saja, rumah makan tersebut ada bantuan dari golongan jin atau iblis yang memang sengaja ditaruhkan oleh si pelaku di rumah makan tersebut, yang memang digunakan untuk menarik semua pelanggan agar setiap yang datang ingin berkunjung kembali ke rumah makan tersebut yang sudah dibantu oleh jin. Dari rasa dan kelezatan, setiap siapapun yang sengaja datang, yang memang datangnya tidak tanpa iman. Mohon maaf, bukan orang yang tidak punya iman, tapi karena lalai, karena tidak semuanya orang itu ingat terhadap yang di atas.
Mungkin karena faktor lelah atau mungkin terlalu lapar, jadi tidak merasakan apa yang sebenarnya yang disajikan. Jadi, rombongan yang sengaja datang ke tempat rumah makan tersebut dengan santai dan enaknya memakan hidangan dari yang disajikan rumah makan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan si Firman, apa yang sebenarnya dilakukan oleh si pelaku sehingga tega menembalkan anaknya sebagai alat pesugihan, Pak Ustadz ini hanya meminta Pak Marno dan juga Firman untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halaman. Di sepanjang perjalanan, Firman menanyakan terus-menerus tentang apa yang dilihat, yaitu tentang pesugihan ikan. Pak Ustadz saat ini memberikan penjelasan dan juga apa yang disangkakan, yang dirasakan si sopir travel tersebut. Satu persatu pertanyaan dijawab. Tentang yang dirasakan Pak Marno, yang makanannya basi, Pak Ustadz ini menjelaskan kalau orang yang punya keimanan dan juga kepekaan terhadap hal-hal yang ganjil, biasanya orang tersebut bisa merasakan kalau ada sesuatu yang tidak baik secara hati dan pikiran, bisa merasakan apa yang ada di hadapannya dengan kuasa dan izin Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau orang itu bisa merasakan, tapi belum tentu orang tersebut bisa mengetahui asal muasal dan juga asal usul dari mana bisa menyebabkan rasa itu menjadi basi. Karena pada dasarnya rasa atau masakan yang disajikan di rumah makan yang memang banyak menggunakan pesugihan, yang rata-rata menggunakan penglaris, memang bukan masakan atau makanan yang secara normal itu dihidangkan. Maksudnya, ya salah satunya masakan yang memang secara dilihat mata itu laris. Bahan bakunya biasanya bahan baku yang bagus, tapi karena kepercayaan diri dengan bantuan iblis dengan pesugihannya, bahan-bahan biasa pun pasti dirasakan enak bagi pengunjung. Tapi bagi orang yang memang kepekaannya dan juga kedekatan dengan Sang Pencipta, bisa merasakan hal yang ganjil. Jawaban untuk si Firman tentang si pelaku pesugihan ikan dan juga kenapa masih juga menggunakan penglaris. Apa yang menyebabkan si pelaku ini lebih percaya kepada iblis atau daripada Sang Pencipta? Salah satu faktor biasanya yang menyebabkan orang melakukan atau menggunakan penglaris dan juga menggunakan pesugihan, dasarnya faktor ekonomi. Karena ekonomi ini memang sebagai kendaraan orang untuk bisa melanjutkan hidup. Karena orang tersebut yang secara akal yang sudah tidak bisa digunakan dengan akal sehatnya, dia terjerumus ke alam bawah sadar, yaitu dengan iming-iming iblis. Mohon maaf, angan-angan setiap manusia. Disitulah letak tipis masuk ke dalam akal pikiran manusia. Karena biasanya orang yang sering melamun dan berhayal itu akan mudah dirasuki oleh iblis. Jangan sampai heran kalau orang yang melamun ada yang kesurupan, dan juga orang yang berhasil secara lebih. Maksudnya tidak disadari dengan kemampuan dan juga perilaku yang bisa menuju ke arah hayalan tersebut. Iblis masuk menjerumuskan orang yang berhayalnya melebihi kemampuannya. Ini terjadi dengan orang-orang yang melakukan pesugihan karena keinginannya punya mobil, punya rumah besar, tapi dengan pekerjaan yang terbatas. Mungkin yang dialami Mbak Hana yang menjadikan iblis itu masuk ke alam bawah sadarnya yang lemah iman, yang buta hatinya, yang secara iman sudah tidak punya. Jadi, dia terjerumus melakukan pesugihan. Firman ini menanyakan bagaimana caranya si pelaku melakukan pesugihan ikan. Apakah ada ritualnya? Apakah berdampak? Tentu saja ritual yang dilakukan si pelaku pesugihan dalam bentuk apapun pasti menggunakan atau melakukan cara-cara yang sangat tidak mudah. Dengan puasa, bahkan bukan hanya puasa, seperti orang biasa pagi dan sore berbuka, tapi bisa 1 hari 1 malam, tanpa makan dan minum. Dan ada juga si pelaku yang melakukan ritual pesugihan, yang sampai 1 minggu penuh, di salah satu tempat yang sudah disediakan oleh juru kunci, yang secara syarat, dan apapun yang dibutuhkan, termasuk ritualnya. 1 minggu itu biasanya sudah diisyaratkan oleh juru kunci. Terus pertanyaan Firman, bagaimana cara untuk menumbalkan orang terdekat?
Biasanya, iblis merubah sesuatunya yang disajikan oleh juru kunci dengan berbagai macam tipe, seperti yang baru saja dilihat, yaitu pelaku yang melakukan pesugihan. Biasanya si pelaku pesugihan ikan ini, ketika ingin menangkap dan juga setelah membakar itu, sebenarnya bukan ikan yang dibakar, tapi orang terdekat yang dibakar dan dimakan habis oleh si pelaku yang sedang melakukan ritual. Setelah kejadian dia memakan, tanpa disadari, ada orang terdekat yang meninggal dunia. Ada juga yang melakukan pesugihan lewat beberapa perilaku jin atau iblis yang tidak diketahui oleh si pelaku, dengan cara menukarkannya. Jadi terserah jin atau iblis ini yang ingin mengambil orang-orang terdekat dari si pelaku pesugihan tanpa diketahui oleh si pelaku pesugihan. Jadi terserah jin atau iblis mau ngambil siapa, karena sesuai dengan syarat dari yang sudah disahkan oleh si juru kunci. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz Firman, semakin kaget dan bingung. Kenapa kok begitu teganya orang-orang yang merelakan bahkan tega meninggalkan orang terdekat, yaitu keluarga dan juga anaknya yang dijadikan tumbal. Pak Marno yang mendengarkan pun merasa merinding dan juga bingung dengan mereka-mereka yang terjerumus dengan dunia pesugihan yang hanya bersifat sementara. Dari cerita ini, semoga menjadikan pengalaman dan juga wawasan untuk kita semua. Tentang pengalamannya dan juga wawasannya dari guru pembimbingnya, yaitu tentang apa yang dia alami di salah satu rumah makan, dan juga tentang wawasan dunia pesugihan. Dari cerita yang disampaikan semoga menjadikan wawasan dan juga pelajaran untuk kita semua. Ambil sisi positif dan hikmahnya sebagai pembelajaran bahwasanya yang namanya dunia pesugihan hanya bersifat sementara, dan itu hanya dijadikan sebagai abdi budak jin atau iblis yang digunakan untuk menipu orang-orang yang memang secara imannya lemah. Dan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz itu, kita ambil hikmah tentang bagaimana kita tidak boleh berburuk sangka. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi hal yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Tumbal Ikan Bakar Berwujud Anak Kecil. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.